Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, ini kita sekarang udah masuk di sesi kedua ya. Kita persilahkan untuk Kak Listia melanjutkan bagaimana sih pengalamannya di etos dan bagaimana tips-tips menurut Kak Listia. Silakan Kak Listia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kesempatannya. Udah lama banget aku nggak sharing-sharing kayak gini ya. Soalnya kan aku angkatan 2014. Berarti kan udah lulusnya alhamdulillah tahun 2018. Sudah lama banget ya. Bahkan etos pun udah berganti teknis sekarang. Tapi mungkin di sini aku cuma mau sharing. Ya, tadi katanya beda ya. juga. Iya, etos zaman aku dulu kali ya. Nah, kan ini latar belakangnya kan kita ini dari daerah ya, dari Lampung Selatan itu kan termasuk daerah gitu ya. Nah, emang motivasi untuk kuliahnya mungkin kalau zaman aku dulu tuh masih dibilang sedikit gitu lah ya. Tapi memang ada juga sih yang sudah termotivasi dari lama. Nah, di sini PPT awalnya aku awali dengan sudah tahu nggak sih gitu ya untuk adik-adik SMA ya sekarang kan udah mau lulus juga ya, bahkan mungkin udah lulus kali ya. Udah tahu nggak sih setelah kuliah itu mau ngapain gitu. Nanti kalau misalkan tentang beasiswa etosnya kan tadi sudah dijelaskan sama iya, itu Masya Allah banget penjelasannya ya, lengkap gitu ya, sekalian sama PDF-nya. Nah, biasanya tuh ya, anak SMA itu kan, kalau zaman aku dulu, pas aku lulus SMA ya, aku tuh galau versi pertama ya. Karena nanti bakal ada galau sesi kedua pas udah lulus kuliah ya. Nah, kalau sesi pertama itu pas lulus SMA, itu bingung ya, habis SMA mau ngapain ya, mau kuliah, atau mau kerja, atau mungkin beberapa orang ada yang mau nikah gitu. Kan memang orang-orang takdirnya beda-beda gitu ya. Orang yang setelah SMA, kuliah pun itu ya udah takdir dia kuliah gitu. Orang yang setelah SMA langsung kerja pun dia itu juga nggak salah gitu ya. Dan orang yang setelah SMA mau nikah pun kalau dia udah siap, dan udah bisa gitu, dan juga itu juga nggak masalah gitu. Tapi karena sekarang ini judulnya prepare per kampus, jadi kan persepsi kita sama ya bahwa adik-adik kita ini yang akan melanjutkan kuliah gitu ya setelah SMA. Nah, di sini aku nge-state Quran surat Ar-Ra'd, surat ke-13 ayat 11. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum kaum itu sendiri yang mengubah apa yang ada pada diri mereka. Jadi poin yang aku mau ambil di sini, apapun mimpi adik-adik SMA gitu ya, mau kuliah, mau kerja, pokoknya setelah lulus SMA, mau kuliah di mana, itu tuh mimpi yang harus direalisasikan, harus diwujudkan gitu ya, bukan sekedar cuma mimpi. Nah, di sini Allah udah bilang, kalau Allah itu tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, kalau kaum itu tidak mengubah dirinya gitu. Jadi poinnya adalah, kita harus berusaha untuk mencapai impian-impian kita itu. Untuk mengubah diri kita sendiri, kita itu harus berusaha. Nah, di sini aku nge-state beberapa pernyataan atau pendapat orang-orang ya. Kenapa sih harus kuliah gitu ya? Sebenarnya kuliah itu tidak menjamin masa depan kamu cemerlang gitu ya. Tapi dengan kuliah adalah salah satu wasilah ya, sarana gitu ya untuk mengikhtiarkan masa depan kita. Nah, kenapa harus kuliah? Yang pertama, karena kuliah itu adalah ruang untuk kamu tumbuh dan bereksplorasi. Jadi kalau misalkan di kampus nih, adik-adik yang mungkin sudah berpengalaman ya, banyak banget ya wadah, sarana kebaikan yang bisa kita ikutin gitu. Sehingga diri kita ini nih bisa tumbuh dan berkembang dan juga bisa bereksplorasi gitu. Jadi aku dapat cerita gitu ya dari kakak-kakak aku, kalau misalkan oh iya deh, mata aku itu sudah mulai terbuka saat kuliah gitu. Karena di kuliah itu banyak komunitas-komunitas kebaikan. Kalau di dulu SMA itu jarang banget ya kita bisa mandiri gitu untuk berbuat kebaikan. Tapi kalau di kuliah itu kita melihat banyak contoh kebaikan, sehingga kita itu tergerak gitu nggak sih untuk berbuat kebaikan juga. Gitu. Terus yang keempat, beberapa orang sih bilang ya kuliah itu untuk mudah mencari kerja gitu. Karena kan katanya persyaratan sekarang kerja itu adalah sarjana. Meskipun ya ada juga SMA gitu kan. Nah, tapi ya salah satu keuntungannya adalah mudah untuk mencari kerja. Dan yang terakhir lain-lain ya, banyak banget ya, harus banyak versi. Nah, terus ada beberapa alasan kenapa sih anak SMA itu nggak kuliah dulu ya pas aku masih
kan emang suka ada tuh etos road to school. Jadi kayak sosialisasi nggak sih ke anak-anak SMA ya, ke sekolah-sekolah gitu ya. Nah, pas ditanya, kenapa sih beberapa orang tuh enggan untuk kuliah gitu ya. Yang pertama, alasannya adalah merasa minder karena tidak sepintar dengan yang lain. Jadi merasa, oh iya kak, aku ini nggak pintar kayak dia, kayaknya aku nggak pantas deh kuliah. Atau, oh iya kuotanya kan untuk orang-orang pintar aja, gitu ya. Tapi ternyata enggak kan, enggak gitu ya. Jadi semua orang tuh punya kesempatan yang sama. Mau dia pintar, mau dia biasa-biasa aja gitu ya. Kita tuh punya kesempatan yang sama untuk melanjutkan studi gitu ya ke perguruan tinggi. Jadi nggak semua kan, maksudnya relatif juga sih ya pintar. Kemungkinan juga kepintarannya bakal muncul saat kuliah gitu kan ya. Jadi jangan merasa minder karena tidak sepintar dengan, karena kan anak-anak mahasiswa juga kan nggak semuanya juara 1, juara 2, juara 3 gitu kan di kelas. Yang kedua, kriteria kampus yang terlalu tinggi. Jadi pas aku ke SMA di Lampung Selatan tuh bilang, ah ITB tuh ketinggian kak, ah UI tuh ketinggian kak, kayaknya aku nggak pantas deh. Kalau kayak gitu tuh kayak dia tuh kayak pesimis gitu ya dengan dirinya sendiri ya. Padahal banyak kan alumni-alumni kita gitu ya, alumni-alumni SMA Lampung Selatan itu yang masuk UI, masuk ITB, masuk Unpad gitu ya, Masya Allah kan. Nah, jadi jangan merendahkan diri sendiri gitu. Kan kita yakin ya, kita kan muslim, kita beriman, kita pasti yakin ada Allah gitu ya. Yang semuanya itu pasti apa ya, gampang gitu kalau Allah udah kun fayakun ya, jadilah makanya. Nah, kata Allah jadilah, makanya akan jadilah. Terus yang ketiga, takut gagal di tengah jalan. Jadi takut patah tuh di tengah jalan karena mungkin biaya atau yang lainnya. Gitu. Nah, kalau di sini aku sarannya ya lebih baik apa ya? Lebih baik gagal setelah mencoba ya daripada tidak mencoba sama sekali gitu. Jadi coba aja gitu. Dan yang terakhir, ini yang paling klasik. Jadi adik-adik itu banyak yang bilang tidak ada biaya gitu ya. Ini klasik banget ya, Dek. Kalau misalkan padahal sekarang tuh pemerintah kan sudah besar-besaran ya membuka kesempatan gitu untuk orang-orang yang finansialnya berasal dari keluarga yang finansialnya rendah gitu ya. Sekarang kayak yang tahu kemarin ya, hari kemarin tuh sudah dijelaskan tentang bidik misi yang katanya tuh sekarang kuotanya 800.000 kalau nggak salah. Terus KIP, Kartu Indonesia Pintar yang sekarang kuotanya 400.000. Sebanyak itu loh kesempatan. Terus kenapa sih harus bilang masih nggak ada biaya? Nah, kalau nggak ada biaya, maka yang harus kita lakukan adalah manfaatkan beasiswa. Jadi sedikit sharing, aku tuh kuliah tuh tahun 2014, lulus dari SMA satu kalian itu 2014 ya, dan masuk ke IPB jurusan masyarakat. Alhamdulillah waktu itu dapat beasiswa bidik misi dan beasiswa etos. Nah jadi waktu dulu kalau aku dulu etosnya itu dari kuliah. Jadi daftarnya itu di kuliah, padahal seharusnya etos itu kan daftarnya pas di SMA gitu ya. Tapi ya itu gitu ya, Allah Maha baik banget ya. Terus memberikan kuota gitu. Di IPB itu dibuka kuota berlebih untuk anak-anak yang mau daftar etos. Akhirnya coba-cobalah, ya udahlah kan gitu kan. Ya rezeki mah Allah yang atur, yang penting kita mencoba. Dan qadarullah alhamdulillahirabbil bisa menjadi salah satu penerima beasiswa studi etos tahun 2014 sampai tahun ya. Sampai aku lulus deh kayaknya 2000. Iya ya. Nah, sekarang beda ternyata studi etosnya zaman aku dulu tahun 2014 sampai 2018 itu terakhir. 2019 itu etosnya berganti menjadi etos ID, etos Indonesia ya, yang sekarang tuh yang tadi yang dijelasin sama Didi ya. Kalau di tahun 2014 etos aku itu kayak gini. Ini cuman buat apa ya, compare aja kali ya, insight baru ya. Nah, sebenarnya kan studi etos itu adalah studi dari salah satu yayasan amil zakat ya Indonesia, namanya Dompet Duafa. Jadi Dompet Duafa ini menampung sedekah-sedekah zakat-zakat gitu dari orang-orang kaya. Pastikan kalau orang kaya uangnya banyak, berarti sedekahnya juga banyak gitu kan ya. Nah, jadi mereka ini mensedekahkan atau menzakatkan hartanya ke Dompet Duafa. Akhirnya Dompet Duafa ini mengelola tuh uang sedekah itu untuk bermanfaat lagi ke orang lain. Nah, salah satunya studi etos. Nanti ada juga namanya Bakti Nusa, ada juga apa lagi tuh ya, Gerakan Cinta Anak Tani gitu, beda-beda deh. Tapi banyak banget beasiswa-beasiswa dari Dompet Duafa. Nah, kemudian studi etos ini dulu kalau di aku terdapat pada 20 perguruan tinggi se-Indonesia. Jadi kebanyakan tuh di dalam Jawa.
Jadi di luar Jawa itu masih belum ada. Jadi pada tahun 2014 itu di Lampung ya, di Unila, itu belum ada etos. Terus selanjutnya persyaratannya, ini cuman sekilas aja, persyaratannya ya lulus SMA, terus diperuntukkan untuk anak yang berasal dari keluarga yang kurang mampu secara ekonomi. Kemudian prestasi secara akademis, tapi nggak harus ada juara-juara gitu sih kalau mau daftar ya. Jadi yang penting nilainya cukup aja, nilainya bagus cukup aja gitu. Terus diterima di salah satu PTN kerjasama etos. Kemudian syaratnya mirip sih sama bidik misi yang tadi disebutin dulu ya, ada surat-surat keterangan tidak mampu, foto rumah, foto keluarga, surat keterangan penghasilan orang tua, gitu deh. Terus selanjutnya fasilitasnya apa aja? Kalau zaman aku dulu, jadi fasilitasnya UKT itu dibayarin. Tapi karena dulu aku udah bidik misi, jadi kan nggak bisa double ya. Jadi aku di sini UKT-nya dibayarin bidik misi. Terus kemudian dari etos aku tuh dapat asrama 2 tahun, pembinaan. Pembinaan itu harian ada, pekanan ada, bulanan ada. Insya Allah dia pokoknya. Terus ada support prestasi. Jadi kalau misalkan kita mau lomba ke luar Jawa atau ke mana gitu ya. Nanti etos kita bisa mengajukan ke etos. Terus kita bisa dikasih uang transport gitu. Jadi di support juga prestasi. Terus kemudian support tugas akhir itu ya bukan akhir, support tugas akhir. Kemudian ada proyek gerakan sosial dan jejaring etos Indonesia. Jadi nanti kita ada kumpul etos se-Indonesia. Pas kumpul etos waktu itu aku ketemu Kakak Rohis, ternyata dia juga penerima etos. Nah, itu kan ada jejaringnya tadi. Terus yang terakhir adalah ternyata Best Studi Etos ini terakhir dibuka pada tahun 2018. Nah, kemudian ini beberapa contoh kegiatannya ya. Ini ada Festival Anak Saleh, ini ada pembinaan asrama etos Bogor nih. Kalau ini asrama yang putra. Jadi ada tahsin tahfidz per pekan ini kalau nggak salah. Kemudian ada outbound Despro. Despro itu adalah desa produktif. Jadi kalau etos itu harus punya satu desa binaan. Kalau kami di Bogor ini ada namanya Desa Galuga. Jadi Desa Galuga ini adalah desa yang tempat akhir pembuangan sampah. Jadi sampah-sampah se-Bogor itu ya, itu ditampungnya di Desa Galuga itu. Jadi kalau teman-teman nanti main ke sana tuh, tumpukan sampah itu udah kayak gunung, gundukan-gundukannya banyak ya. Nah, kami menjadikan desa ini jadi desa produktif. Jadi setiap pekan anak-anak etos ini ke Galuga gitu. Jadi masuk ke SD-nya, ngajarin sesuatu, masuk ke masyarakatnya, ngasih pembinaan apa gitu. Nah, ini outbound pengurusnya kalau ini. Kemudian ini kunjungan ke rumah alumni Best Studi Etos Bogor. Nah, kalau ini kita silaturahmi ke alumni Best Studi Etos Bogor. Kemudian di sini ada pembinaan. Kalau ini pembinaan, kemudian ini ada aktivitas di Galuga yang tadi. Dan ini juga pemimpin. Jadi benar kata Dwi tadi ya, kalau misalkan etos ini salah satu outputnya adalah kita bisa berprestasi dan juga bisa berorganisasi. Jadi kalau berprestasi itu kan nggak harus akademik ya, Dek. Jadi prestasi itu kan luas banget. Ada prestasi secara akademik, prestasi olahraga, prestasi jadi organisasi pun itu salah satu prestasi. Dan prestasi bisnis, itu juga prestasi kan nggak semua orang bisa bisnis. Kemudian, dan ini sama program, wisuda ya. Ini wisuda etos, jadi nanti di akhir periode ada wisudanya. Dan ini kuliah tak gentar, kalau ini kayak sosialisasi ke sekolah-sekolah tentang kuliah dan etos. Nah, untuk tahun ini ternyata etos berganti, namanya menjadi etos ID. Tadi detail bangetnya itu udah dijelin sama Dewi. Nah, etos ID ini masih dari dompet Duafa, kemudian namanya diganti, diresmikan menjadi etos ID pada bulan April 2019, karena sasarannya adalah mahasiswa-mahasiswa yang ada di luar Jawa. Jadi kan kalau di Jawa ini udah banyak mahasiswa ya, Bakti Nusa, ada Paragon, ada apa gitu ya. Jadi Duafa ini ingin menyasar ke mahasiswa-mahasiswa yang di luar Jawa, gitu, supaya kena juga kebermanfaatannya meluas. Gitu. Terus ini sasarannya PTN di luar Jawa, tadi udah disebutin sama Dwi juga ya. Ada salah satu Unila ya, Universitas itu yang bagian biru ya. Terus persyaratannya kayak gini. Dan terakhir itu fasilitasnya hampir mirip ya, cuman asramanya cuma 1 tahun kalau yang etos ID. Kalau aku kan waktu itu 2 tahun. Begitu. Nah, kalau misalkan mau kepoin tentang etos ID, ini
aku ada websitenya ya. Aku juga baru nyari ini semalam, ternyata ada ethos stripid.net. Jadi kalau ini kan pendaftarannya tahun 2019 ya pertama kali dan sudah ditutup. Untuk tahun 2020 ini tidak ada pendaftaran Ethos ID maupun Best Studi Ethos. Nah, kemungkinan bakal ada pendaftarannya tahun depan, tahun 2021. Jadi buat teman-teman yang sekarang udah mau prepare kuliah nih, bisa prepare juga untuk Best Studi Ethos. Gitu. Karena manfaatnya Masya Allah gitu. Jadi nggak cuma dapat uang, tapi kita juga dapat pembinaan, kita juga dapat spiritualnya dapat, kayak gitu. Olahraganya juga ada. Udah ya, terus penutupnya mungkin ini aku state lagi, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum kaum itu sendiri mengubah apa yang ada pada diri mereka. Jadi adik-adik yang punya mimpi, ya jangan jangan dijadikan mimpi aja. Kalau mimpi kan bunga tidur gitu ya. Jadi bangun, wujudkan mimpi itu jadi kenyataan. Caranya dengan apa? Dengan berikhtiar. Ikhtiarnya banyak banget ya. Jadi tugas manusia itu kan berikhtiar semaksimal mungkin ya. Cari info kuliah, cari info beasiswa, cari belajar gitu ya. Pokoknya cari-cari info sebanyak-banyaknya. Kemudian jangan lupa juga berdoa. Berdoa semaksimal mungkin, minta doa sama orang tua, minta doa sama orang tua yang solih. Karena kan doa-doa orang tua dan doa orang yang solih itu kan salah satu doa yang mustajab ya. Apalagi kalau berdoanya di waktu-waktu yang mustajab juga. Kayak hari ini ya, hari Jumat, ba'da asar itu kan waktu mustajab. Kemudian Kemudian hasilnya gimana? Hasilnya yang penting kita udah mengetuk, kalau kata dosen aku tuh, ketuk semua pintu rezekinya Allah. Mau ada beasiswa ini, daftar. Sekarang dikisi daftar. Ntar ada etos buka, coba aja daftar gitu. Ntar ada apa beasiswa lagi, daftar aja gitu. Meskipun ada persyaratan nggak boleh menerima beasiswa lain. Tapi kan itu dalam konteks kita belum menerima beasiswa. Jadi kita coba-coba aja daftar beasiswa-beasiswa yang itu yang memenuhi syarat. Nah, setelah mengetuk semua pintu rezeki Allah, ya udah hasilnya terserah Allah gitu. Mau ngebukain pintu yang sebelah mana. Gitu ya. Hasilnya ya biar Allah yang menentukan. Dan mungkin gitu aja. Selamat berjuang untuk adik-adik tangguh gitu ya. Jangan sampai karena kita dari daerah itu kita jadi minder. Enggak kok orang daerah juga kalau udah ke kota udah ya sama aja gitu. Kalau kemampuan kan bisa diasah gitu. Jangan karena zona gitu ya kita terbatas karena zona itu. Itu kali ya mungkin. Sekian, semoga bermanfaat. Yang benar itu datang dari Allah, yang salah itu datang dari